Halo teman-teman, perkenalkan saya Evan Amanullah, mahasiswa Sekolah Data Pigment. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya tentang sampling. Oke, jadi untuk proyek sampling ini, saya mengambil tema menaksir jumlah penyandang disabilitas per kelurahan di DKI Jakarta. Dan untuk outline pada proyek ini, pertama-tama saya akan membahas pendahuluan, rancangan sampling, analisis dan interpretasi data, kesimpulan serta referensi. Oke, proyek ini dilatar belakangi oleh adanya nilai universal dari Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind, yang artinya pembangunan suatu yang berkelanjutan itu harus memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang tertinggal, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Nah, di ASEAN sendiri terdapat 62 juta penyandang disabilitas, yang mana sebagian besar dari penyandang disabilitas tersebut tinggal di Indonesia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas masih memiliki tantangan, terutama di dalam bidang pendataan, karena sebagian besar penyandang disabilitas belum terdata dan adanya ketidaksinkronan data. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata dari penyandang disabilitas per kelurahan di DKI Jakarta. Nah, untuk rancangan samplingnya, populasi pada proyek ini adalah seluruh kelurahan di DKI Jakarta dengan populasi target adalah kelurahan yang memiliki penyandang disabilitas. Itu dilanjutkan oleh kerangka sampling yang saya peroleh dari pemerintah Open Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang jumlah penyandang disabilitas per kelurahan di DKI Jakarta tahun 2017. Dengan unit sampling pertama adalah Kecamatan Provinsi DKI Jakarta, sedangkan secondary unit sampling unitnya adalah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Unit observasinya yang diteliti adalah kelurahan yang memiliki penyandang disabilitas, dan karakteristik yang diteliti adalah jumlah penyandang disabilitas. Nah, untuk mengestimasi jumlah rata-rata penyandang disabilitas per kelurahan, metode sampling yang saya gunakan adalah cluster sampling, di mana primary sampling unitnya adalah kecamatan, sedangkan secondary unit sampling adalah. Nah, kurang lebih skema rancangan samplingnya seperti ini. Jadi ada kecamatan satu sampai kecamatan N, terus di tiap kecamatan itu ada kelurahan satu sampai kelurahan ke. Nah, untuk analisis dan interpretasi data, langkah-langkahnya pertama kita akan mengestimasi rata-rata jumlah penyandang disabilitas per kelurahan di DKI Jakarta, dilanjutkan oleh penaksiran estimator dengan 95% confidence interval, serta kita juga bisa mengevaluasi apabila kita ingin menyesuaikan atau mengurangi margin of error, berapa sih jumlah kecamatan yang harus disampel. Nah, pertama-tama untuk estimasi rata-rata jumlah penyandang disabilitas per kelurahan di DKI, kita harus melihat total kecamatan dan juga total kelurahannya. Di dataset ini total kecamatannya berjumlah 44 kecamatan, sedangkan total kelurahannya berjumlah 240 kelurahan. Nah, perlu diketahui bahwa antar kecamatan memiliki jumlah kelurahan yang tidak sama. Begitu juga dengan jumlah penyandang disabilitas di tiap kelurahannya. Nah, dari 44 kecamatan ini, kita coba ambil 10 kecamatan yang akan diambil sebagai sampel awal. Nah, ini di atas adalah cara untuk mengambil random sampel dari 10 kecamatan dari 44 kecamatan. Yang terpilih ada dari Pasar Minggu sampai Kebonjeruk ini. Nanti dari tiap kelurahan dari tiap kecamatan ini akan kita gunakan untuk mencari jumlah penyandang disabilitasnya. Oke, ini eh, untuk untuk grouping nilai jumlah kelurahan dan juga grouping jumlah penyandang disabilitas per kecamatannya. Nah, karena ukuran unit tiap klaster berbeda, maka estimasi rata-rata jumlah penyandang disabilitas dapat kita hitung menggunakan formula mu R sebagai berikut, yaitu ini adalah melihat rasio ya antara eh, total dari variable of interest kita, yaitu jumlah penyandang disabilitas per
jumlah seluruh eh, kelurahan yang kita gunakan pada sampel tadi dari 10 kecamatan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa total penyandang disabilitasnya ada 1.155 orang, sedangkan dan jumlah kelurahan dari seluruh kecamatan di sampel adalah 63 kelurahan. Maka estimasi rata-rata jumlah penyandang disabilitasnya adalah sekitar 18 orang. Nah, angka tadi kita dapat gunakan untuk menghitung varian dari rata-rata secondary sampling unit estimator gitu. Tapi untuk mencari tahu variannya kita perlu tahu dulu nih persamaan dari varian sampelnya gitu. Nah, dari varian sampel di atas kita dapat gunakan untuk mencari varian total population estimator yang menggunakan formula yang di bawah ini. Nah, berdasarkan dari hasil perhitungannya, kita dapatkan varian sampel sebesar 136, 138 dan varian dari estimator total populasi sebesar 1.687. Nah, angka varian total populasi tadi dapat kita masukkan ke dalam persamaan berikut untuk mendapatkan nilai varian dari rata-rata. Setelah kita dapatkan nilai varian dari rata-rata sebesar 6 kuadrat, kita dapat menghitung margin of error pada tingkat confidence interval 95% menggunakan formula di bawah. Nah, dari hasil perhitungan Z statistiknya, kita bisa dapatkan Z statistiknya di angka 1,96 dan margin of error-nya di angka 12. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan 95% confidence interval, nilai rata-rata asli jumlah penyandang disabilitas per kelurahan di DKI Jakarta berkisar antara 6 sampai 30 orang gitu. Angkanya kita dapatkan dari eh, perhitungan mu R bahwa perhitungan lower bound dan upper bound dari confidence interval. Nah, tadi untuk yang masuki tahap terakhir, kita pengen lihat nih, misalnya kita pengen mengurangi margin of error. Nah, tadi kan margin of error-nya itu berjumlah 12. Jadi kita dapat menggunakan formula sample size berikut untuk mendapatkan margin error yang untuk memasukkan margin error yang baru. Nah, tadi kan kita udah hitung nilai varian dari sampelnya, kita bisa memasukkan formula nilai D yang seperti yang ini, bisa asumsikan misalnya margin of error yang baru misalkan 5 gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan nilai D-nya sebesar 248,0625 dan setelah kita masukkan ke formula sampel yang sebelumnya ini, formula N ini, kita mendapatkan untuk mendapatkan margin error sebesar 5, maka kita harus mengambil sampel sebanyak 28 kecamatan. Nah, kesimpulannya, hasil perhitungan menggunakan metode Caster menunjukkan estimasi rata-rata penyandang disabilitas perkelarahan di DKI Jakarta sebanyak 18 orang. Dan dengan confidence interval 90%, nilai rata-rata asli penyandang disabilitas perkelarahan di DKI berkisar antara 6 sampai 30 orang. Nilai bound of error dapat kita kurangi apabila proyek ini mengambil 28 kecamatan pada tahap tadi yang tercatat. Nah, terus kalau kita udah dapetin nilai rata-ratanya, buat apa nih nilai rata-ratanya? Nah, nilai rata-rata perkelurahan ini dapat kita jadikan acuan dalam terus meneruskan rancangan pembangunan untuk kelompok penyandang disabilitas, terutama untuk di wilayah DKI Jakarta. Nah, untuk penelitian ke depan, akurasi estimasinya dari karakteristik yang diteliti ini dapat eh, dikembangkan menggunakan rancangan sampling lain gitu ya, misalnya menggunakan metode stratified sampling dengan melihat jenis disabilitasnya gitu, yang dijadikan klasifikasi strata. Oke, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih.